Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan tantangan lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga mengganggu kehidupan perkotaan sehari-hari dengan mengancam sumber daya vital seperti air, sanitasi, pangan, dan kualitas udara. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun kota yang dapat bertahan terhadap ancaman ini. Kota-kota besar berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, maka penyesuaian strategi mitigasi dan adaptasi menjadi penting. Pembangunan berkelanjutan untuk kota melibatkan pendekatan perencanaan komprehensif yang mencakup 3 dimensi utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang semuanya terintegrasi dalam kerangka tata kelola yang kuat. Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities bekerja sama dengan para ahli dan 10 kota percontohan di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan iklim. Inisiatif ini berfokus pada solusi pengelolaan air, kualitas udara, sistem peringatan dini, dan pengelolaan limbah, yang memastikan bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. To become resilient as a city, it is really dependent on a couple key factors, and one of them is how the city is governed. Who is participating? What kind of decisions are they making? How are they making those decisions? We're looking at how cities can have a more place-based governance so that they can steward their territories in a much more regenerative way. It was to complement especially the going beyond sustainability for climate resilient cities and supporting them through regenerative development to become fully climate resilient, which requires them to be place-based. Melengkapi masyarakat perkotaan dengan perangkat dan pelatihan yang tepat sangat penting untuk aksi iklim yang efektif. Dalam 5 tahun terakhir, Proyek KRIK telah menyelenggarakan lokakarya multi pemangku kepentingan secara daring dan luring. Pelatihan ini memberdayakan tiap individu untuk menerapkan praktik berkelanjutan, meningkatkan ketahanan, dan mendorong kolaborasi. Berinvestasi dalam pendidikan dan solusi inovatif membangun fondasi yang kuat untuk masa depan berkelanjutan, memungkinkan komunitas berkembang di tengah tantangan perubahan iklim. Di kota percontohan Pekanbaru, Ternate, dan Gorontalo, para pemimpin kota menerapkan prinsip ini dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah seperti manajemen sampah, sistem peringatan dini, dan kelangkaan air, menunjukkan bahwa kolaborasi dapat mendorong perubahan berkelanjutan yang berdampak. Di dalam master plan sampah Kota Pekanbaru ini berupaya untuk mengaktifkan atau mensosialisasikan peran serta masyarakat tentang kepedulian sampah, termasuk upaya yang fundamental adalah mengurangi sampah dari sumber sampah, sehingga tidak semua yang masuk ke TPA. Dalam membentuk karakter masyarakat ini kan tidak semudah kita membalikan kondisi yang ada, tapi kolaborasi sudah berjalan. Nah, kami berharap lebih detailnya nanti dengan KRIK, masyarakat bisa juga menghitung berapa kerentanan dan indeks risiko terhadap perubahan iklim di wilayah masing-masing. Pertama, saya sudah membuat regulasinya yang melibatkan seluruh stakeholder, baik stakeholder yang ada di internal Kota Gorontalo maupun stakeholder di luar pemerintah Kota Gorontalo. Bentuk komitmen itu kita sinergikan dengan semua pihak, dan sebab kami berpandangan bahwa hanya dengan kolaborasi dengan semua stakeholder ini bisa penanganan masalah perubahan iklim ini bisa tertangani dengan baik. For bioregional governance to work, you do need it to be highly participatory and, in effect, community-led and also politically guided. In fact, it is not 50%. It's 11% of the population to really shift the sustainability practice and have everyone adopt sustainable practices. You need people from the edges, people in vulnerable communities, people representing the different ethnicities, the different religions, the different perspectives, the different economic classes to be present in that group and trained to become kind of like climate resilience champions. One of the most exciting things I see with the KRIK project is the potential that Indonesia has to become a world leader pioneering climate resilience innovation.
And this means that the pilot cities do have to experiment, take risks, fall down, get up, but that is potentially their niche and their gift to the rest of the world movement towards climate resilience.